Nek Siti kenapa tuh? Nek, Nek bukan Nek. Nek Siti kenapa Nek? Bukan Nek. Nek, Nek. Nek Siti. Nek Siti. Nek, Nek kenapa Nek? Nek kenapa Nek? Nek saya bangun Nek. Ya Allah Nek. Nek kenapa Nek? Ya Allah. Nek, ya Allah. Kenapa pintunya tutup sendiri? Nek, Nek. Sebuah musibah aneh yang menimpa tetangga saya yang sudah tua, namanya Nenek Siti. Dia tiba-tiba saja lumpuh dan kehilangan suara tanpa alasan yang jelas. Sejak gosip yang ramai itu, banyak pembantu yang menolak kerja di sana. Apalagi kalau harus menginap. Bi, mulai sekarang Mira yang nemenin ibu di sini ya. Oh iya Bu. Roy. Ini loh tugas kamu ditinggal aja di meja. Oh iya Roy, lupa mah. Kecil-kecil kok pikun. Lani kan? Mbak Tiwi. Apa kabar? Lama ketemu ya. Oh ya, ini Mira, anak saya. Masih ingat kan? Ya ampun, Mira. Terakhir ketemu masih SMP kayaknya ya. Iya, sekarang Mira mau tinggal di sini. Saya kan ada urusan kerja di luar kota. Kalau Bining kan kerja cuma sampai sore. Jadi ada yang nemenin ibu di sini. Roy, astaga anak itu. Roy. Mana dia? Kok gak ada apa-apa sih? Ada hal gaib di sini. Roy, kamu tuh kok jadi kebiasaan sih main nyelonong masuk rumah orang, nggak sopan tau. Tadi ada sesuatu. Apa yang kamu lihat, Dek? Penghuni rumah. Apa ini yang membuat pembantu gak betah kerja di sini? Aduh mah, hal gaib itu nggak ada. Palingan tuh pembantu-pembantu malas aja ngurusin nenek. Udah itu aja tuh. Enggak Tan. Emang di sini Dok. Kamu udah harus sekolah. Mari kita permisi dulu. Iya. Aneh banget tuh anak. Udah, mama udah tenang aja pokoknya. Aku bakal ngurusin nenek dengan baik. Oke? Nenek masuk yuk. Ya. Kok digembok sih? Jangan. Aduh, Bi. Pingin kaget aja sih. Maaf Non, cuma mending Non jangan deket-deket kamar ini. Duh, kenapa sih, Bi? Malah saya pengen tidur di sini. Non jangan. Aduh, udah deh, Bi. Udah mendingan sekarang cariin saya nih kuncinya di mana. Ayo cepetan. Non, kamar ini keramat. Jadi nggak boleh ada yang buka pintunya. Aduh, Mi ngomong apa sih? Udah sekarang kalau nggak ada kuncinya, Bi cariin saya palu atau apa kayak biar bisa ngancurin ini. Tapi Udah cepatan, ayo dong. Duh, pengap banget nih. Pasti gara-gara nggak pernah ditempatin deh. Nih. Lumayan kan? Non beneran deh, kamarnya serem banget. Tuh kan Non, itu pasti hantu Non. Zaman sekarang masih percaya ada hantu? Nggak ada, palingan cuma angin kok. Apaan sih, Bia? Kotak tuh. Kotor banget kotak.
Non, sebaiknya kotaknya jangan dibuka. Aduh Bi, siapa tahu di sini tuh ada barang berharga makanya dibuka. Dulu, waktu kakek Non masih hidup, gak ada yang boleh buka kotak itu. Aduh Bi, siapa tahu ini ada barang berharga dalamnya. Udah ah. Ini kotak isinya apaan sih? Beri gembok kayak gini. Kenapa sih, Nek? Oh, Nenek mau pipis ya? Mau kamar mandi ya? Bentar. Bi Nining! Bi! Ada apa? Ini Nenek mau ke kamar mandi, anterin ya. Kebuka juga akhirnya. Bau banget. Ya elah, cuman bayonet doang, gak penting. Kirain apaan, harta karun gitu. Mendingan beres-beres kamar deh. Penting. Kenapa ya? Angin kali ya. Jiro. Tuhan, suara apa itu? Jiro. Mau apa dia? Jiro. Dia menghilang ke rumah Nenek Siti. Tuh anak kecil ngapain ngeliatin gue kayak gitu? Dasar anak aneh, gak jelas. Roy, kamu itu kalau pergi main suka lupa waktu. Udah sore banget ini, Roy. Maaf, Mah. Tadi pas Roy lewatin rumahnya Nenek Siti, Roy lihat ada hantu perempuan. Dia pakai pakaian zaman dulu, Mah. Dan dia berdiri di belakang Kamira. Roy, kan kamu sendiri yang bilang kalau nggak semua hantu itu jahat. Kalau hantunya nggak ganggu ya biarin aja toh. Tapi Roy gak yakin, Mah. Hantu itu baik atau jahat. Nah, kamu sendiri aja belum yakin. Kasian loh kalau sampai Kak Mira takut tinggal di situ, nanti yang nemenin Nenek Siti siapa? Iya sih, Mah. Tapi Ya udahlah, sekarang kamu mandi Gi, bau acem. Karena mandi. iya, Mah. Bau. Saya bilang ke Roy kayak gitu karena nggak tega sama Nek Siti. Bayangin kalau Nira ninggalin neneknya sendirian di rumah itu. Kan kasihan Bu Sitinya. Ternyata anggapan saya salah. Karena makhluk halus itu nggak gangguin Bu Siti dan Mira. Ternyata makhluk halus itu terus-terusan meneror mereka berdua.
Nenek. Nek udah, Nek. Nenek kenapa sih? Mau apa sih? Berisik tau, Nek. Pasti mimpi buruk ya, Nek ya? Yaudah, Nenek, aku antar ke kamar aja ya. Nek udah, jangan dibunyiin terus, ntar tetangga denger. Udah deh, ayo deh. Ayo. Nek aja. Nenek sekarang tidur ya. Awas kakinya dulu, Nek, bentar. Ini. Ya, Nenek. Ya. Ayo, Nenek. Ya, bisa kan? Ya, tidur ya, Nek. Nek, apalagi sih, Nek? Udah nggak apa-apa. Nenek, Mira cuma di sebelah kok. Ya, udah ya, tidur ya. Tidur. Matiin lampunya ya. Udah, Nenek. Mimpi barusan serem banget sih. Semoga aja itu bukan petanda apa-apa. Sakit. Nek Siti? Nek Siti? Nek Siti kenapa, Nek? 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 Kamira, dia dalam bahaya. Kamira. Loh, Mama sama Papa belum tidur. Ya ini mau tidur terus kamu udah teriak-teriak bikin kaget. Kamu mimpi apa lagi sih? Pak, anterin Roy ke rumah Nek Siti ya. Roy, kamu tuh jangan jadi kebiasaan gitu. Masa papa suruh bertamu tengah malam? Iya Roy, papa ini udah sering kena omel loh karena permintaan kamu itu yang sering gak masuk akal. Roy, gak mungkin ngotot kalau gak ada sangkut pautnya sama keselamatan orang. Boleh apa, Ma? Duh, kenapa pakai mati segala sih? Kan gak ada yang bisa gantiin lampunya. Nyala lagi tuh. Siapa tuh? Kok tengah malam gini bertamu sih? Permisi.
Ada apa ya? Maaf mengganggu. Ini anak saya, Roy. Dia bilang katanya ada ngeliat sesuatu di rumah ini. Kak, tadi ada terjadi apa-apa gak Kak yang aneh? Enggak. Baik-baik aja, nggak ada apa-apa tuh. Oh gitu ya? Ya syukurlah kalau memang gak ada apa-apa. Kamu dengar sendiri kan? Tadi kami itu cuma mimpi buruk. Roy, kenapa kamu sayang? Roy? Maaf, ini udah malam. Lebih baik bapak sama anaknya pulang aja deh. Oh iya. Maaf ya sudah mengganggu. Ayo Roy pulang. Ayo Roy. Permisi. Roy berusaha kasih peringatan ke Mira. Tapi Mira menyuruh Roy dan papanya pergi karena merasa terganggu. Ya, saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan Mira. Banyak orang yang tidak percaya dengan kelebihan yang dimiliki Roy. Mereka menganggap anak saya itu bicara yang tidak-tidak. Padahal niatnya Roy baik. Dia ingin membantu orang yang lagi kesusahan. Loh, ini kan kotak udah dibuang. Bi, ini kotak Bibi taruh sini ya? Enggak, Non. Tadi waktu saya mulai bersih-bersih, kotaknya emang udah ada di sini. Buang aja nih kotak, udah jelek, kotor lagi. Ya. Iya, Non. Bayangan apa ya yang semalam menabrak aku? Apa mungkin itu arwah perempuan yang dulu aku lihat di rumahnya Siti? Tapi kenapa dia terus nyebutin nama Jiro? Cepetan. Hei teman-teman, anak-anak yang lagi bengong tuh, gimana kalau kita kerjain? Setuju. Roy, awas! Wah! Jatuh. Teman-teman, kalian gak apa-apa kan? Gak usah pura-pura baik nih kamu. Tahu nih, gara-gara kamu kita jadi diketawain. Kok gara-gara Roy? Tadi kan bolanya mantul karena kalian. Udah deh, gak usah banyak alasan. Setiap orang yang deket kamu tuh jadi pada kena sial. Ayo teman-teman. Teman-teman, aduh. Aduh nenek, kenapa lagi sih? Ayo nek. Loh, nenek tidur. Terus yang nyalain bunyiin bel siapa? Gak ada orang. Gak ada siapa-siapa kok. Udahlah.
Ini kok bisa ada di atas kasur? Bukannya tadi udah dibuang sama Bining? Ini pasti ada yang ngerjain gue deh. Emang gue lo pikir gue takut sama ginian? Jangan ganggu saya. Siapa yang gangguin Bibi sih? Non Mira, bikin kaget aja. Gini Bi, gimana kalau hari ini Bibi nggak usah pulang sore? Saya nggak mau, Non. Kan saya udah bilang kalau saya kerja cuma sampai sore. Bibi temenin saya dong sama nenek nginep ya. Nanti saya tambahin deh, oke? Iya deh, Non. Tapi bener ya, saya gajinya dinaikin. Ya gampang, ya udah saya pergi belanja dulu ya. Ya Allah, itu apa yang ada di dalam panci? Jangan ganggu saya. Saya di sini cuma kerja. Roy, Bu Susi, Roy mulai lagi tuh. Roy, Bu Guru Susi, kayaknya Roy kesurupan. Roy kamu kenapa Roy? Serem banget. Tuh anak yang paling bisa ngundang hantu di kelas ini. Cukup. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Harusnya kamu malah membantu teman sendiri. Roy, kamu bisa denger ibu kan? Roy? Bu Susi? Roy, kamu baik-baik aja kan? Iya Bu. Roy, jangan bikin ibu takut, Roy. Roy, tenang, Roy. Ibu ada di sini, ibu akan bantu kamu, Roy. Roy, tenang, Roy. Roy, dengar ibu, Roy. Dengar ibu. Sudah cukup, Roy. Astaga. Roy, sadar, Roy. Roy, sadar, Roy. Roy, kamu bisa dengar ibu, Roy. Waktu Bu Guru Roy menelpon saya sudah panik setengah mati. Takutnya Roy sakit lagi. Makanya saya buru-buru datang ke sekolah untuk jemput Roy. Roy, kamu masih pusing, Roy? Udah mendingan kok Bu. Kamu sabar ya. Sebentar lagi pasti mama kamu sampai kok. Iya Bu. Ya ampun Bu, Roy kamu kenapa lagi sayang? Tadi Roy pusing mah. Maaf ya Bu, Roy jadi ganggu pelajaran di kelas ya Bu? Gak apa-apa kok Bu. Malah sebenarnya saya yang khawatir takut terjadi apa-apa sama Roy. Saya izin bawa Roy pulang ya.
Iya, sebentar ya Bu. Tadi itu di kelas Roy sempat menggambar sesuatu, mungkin Ibu mau lihat. Oh, kasih ya Bu ya. Roy, cepet sembuh ya. Iya, Bu. Nah, ya. Hati-hati ya. Makasih ya Bu ya. Bi. Bining. Bi. Bi. Bi, Bining kenapa? Non tadi ada rambut, Non. Rambutnya panjang banget. Mau cekik saya, Non. Aduh, Bi. Nih, Bibi banyak nonton sinetron, gak mungkin lah, Bi. Jadi kebayang-bayang kan? Non, saya serius, Non. Tadi juga ada penampakan hantu perempuan, Non. Saya takut, Non. Aduh, Bi, saya gak percaya, Bi. Udah tenang-tenang, gak ada itu, Bi. Ya, ngomong apaan sih? Non, saya mendingan berhenti kerja aja ya, Non ya. Ah, lo nggak bisa gitu dong. Nanti yang nemenin saya sama nenek siapa? Saya naikin gajinya ya. Ya, jangan dong. Gak usah, Non. Mending Non cari aja yang lainnya. Bining. Apaan sih? Roy, sebenarnya kenapa sih kamu? Mama yakin ini pasti ada hubungannya sama hal gaib ya? Iya, Mah. Pas di kelas, pas lagi belajar, tiba-tiba ada penglihatan. Habis itu, Roy gambar penglihatan itu sama kertas-kertas itu. Mah, ini gambar-gambar gini semuanya saling berhubungan, Mah. Andi sampai serem, Mah, liatin ya. Roy harus ke rumahnya Siti sekarang. Ya ampun, Roy, kok jaga rumah kok? Iya, Mah. Tante sama Roy ada apa ya mau kesini? Tante, sebaiknya Tante sama Nek Siti pindah dari rumah ini. Rumah ini bahaya, Tante. Aduh Roy, kamu tuh ngomong apa sih? Hah? Kamu tuh kalau mau ngedongeng tuh jangan sama kakak, yang lain aja Gi. Mir, Roy itu niatnya cuma mau nolong kok. Aduh Tante, gimana ya? Aku tuh sebenarnya ngerasa terganggu banget, Tante. Apalagi tiba-tiba semalam Roy itu datang dan ngomong yang enggak-enggak. Dan saya ngerasa saya sangat tidak nyaman. Mendingan Tante sama Roy pulang deh. Saya mau ngurusin nenek. Yaudah Roy, kita pulang aja yuk. Tapi Kak, tolong denger Roy. Kali ini aja, Kak. Jangan tinggal di rumah ini lagi, Kak. Udah, pulang. Mari, permisi. Apa? Kamu ngeliat hantu perempuan berpakaian kuno yang rambutnya itu hampir botak? Iya, Pak. Roy sering penampakan itu, Pak. Tuh. Kok rambutnya botak sih, Roy? Bukannya di gambar kamu itu hantunya berambut panjang ya, Roy? Roy juga gak tahu sih kok. Roy juga ngerasain kayak gitu. Kalau Nek Siti dan Kamira ada dalam rumah itu, mereka dalam bahaya. Begitu dengar cerita Roy, saya dan papanya sangat khawatir dengan keadaan Bu Siti dan cucunya. Gimana kalau arwah yang dilihat Roy sampai gangguin mereka?
Tapi Roy tidak bisa datang lagi untuk nemuin Mira dan menolongnya. Yang ada Roy nanti disuruh pergi lagi. Akhirnya kami semua berdoa agar Bu Siti dan cucunya baik-baik saja. Gue jadi keinget kata-katanya si Roy. Bahaya apa tapi... Belnya nenek pasti rusak deh. Bi, kok kayak narik tapi kayak gak ada orangnya sih. Perasaan gue aja kali ya. Kotak ini kan udah gue buang berkali-kali, kok masih ada di sini? Nenek kenapa, Nek? Kenapa? bisa? Kak, sini Ri, bantu. Kak, Kak, sini Kak. Kak, Kamira dalam bahaya. Mama, Papa. Nenek. Mama, Papa. Kenapa, Roy? Kamira dalam bahaya. Dia diserang sama hantu yang ada di rumahnya Nek Siti. Tapi kan tadi Kamira nggak percaya sama kamu. Iya. Mah, Pa, Mama sendiri kan yang ngajarin Roy. Kita gak boleh dendam sama orang. Apalagi mereka lagi butuh pertolongan. Kita kesana ya, Pa, Ma. Gimana, Ma? Apa kita antar Roy ke rumahnya Bu Siti? Akhirnya saya, Roy, dan papanya buru-buru ke rumah Bu Siti. Apa yang kami lihat malam itu benar-benar nggak terlupakan. Kayaknya Kamira bener-bener dalam bahaya, Ma. Pa, Kalau gitu kita langsung masuk. ayo. Lepasin gue tangannya. Kamu gak apa-apa, Roy? Ya apa-apa lah, Ma. Anak sampai lemes kayak gini. Kamu kenapa sih, Roy? Kayaknya ada kekuatan gaib yang melarang kita masuk. Yang gak suka kalau kita masuk. Aduh, Roy. Perasaan Mama jadi gak enak deh. Kita pulang aja ya. Gak bisa, Ma. Kita gak bisa biarin Kamira kenapa-napa, Ma. Tuhan penguasa alam semesta, berikanlah kami izin untuk membantu dan memasuki rumah ini. Ayo, Pa. Ma.
Tenang, ada Papa di sini. Roy, bantuin Roy. Mah, Roy kenapa ini Roy? Oh, bentar Mah. Tadi kenapa sih Roy? Iya, sampai Mama jatuh itu kenapa, Roy? Roy? Kayaknya dia sangat marah. Pak, kalau gitu kita langsung masuk aja. Ayo Pak, Mah. Hentikan itu! Jangan ganggu Kamira dan Siti. Aku tidak akan berhenti. Aku akan terus menyiksanya. Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta, tolonglah bantu Roy untuk mengatasi ini semua. Musnahkanlah kekuatan energi jahat itu. Lindungilah Kamira dan juga Siti dari gangguan ini. Siti, Nek. Roy, kayaknya Nek Siti masih shock banget, Roy. Iya, Mah. Nek Siti masih dipengaruhi makhluk gaib, Pak. Mira, kamu baik-baik aja, Nak. Udah bisa ngomong lagi. Roy, sebenarnya hantu itu siapa sih? Kok dia gangguin Nek Siti sama Mira terus? Ada arwah yang selalu menyebut satu nama. Roy yakin itu ada hubungannya sama yang ganggu Kamira dan juga Nek Siti. Jiro namanya. Jiro itu nama kakeknya Kamira. Iya, Nak Roy. Jiro tuh nama suami nenek. Ini foto suami nenek almarhum. Jangan sakitin. Diam kau. Jangan sakitin saya mohon. Seperti ku naik. Jangan berisik. Jangan. Apa yang kamu lihat? Arwah perempuan yang selalu meneror Kamira dan Nek Siti. Di zaman penjajahan itu, dia adalah salah satu korban dari Jugunian Fu. Kakek Jiro, seorang kan petai yang tugasnya menghukum para Jugunian Fu dengan cara menyiksa dan memotong rambutnya menggunakan bayonet. Jadi maksud kamu, perempuan itu adalah salah satu arwah dari korban kakek? Waktu Kamira membuka kotak berisi bayonet itu, hantu itu bangkit dan ingin membalas dendamnya kepada semua keturunan kakek Jiro. Rumah ini kayaknya udah gak aman lagi buat Kamira dan Siti untuk tinggal di sini. Sebaiknya Kamira dan Siti pergi dari rumah ini. Aku benar-benar gak nyangka kalau di rumah nenek itu berhantu.
Malah arwah itu ternyata mau balas dendam sama kakek. Sabar ya, Kak. Pak, Mah, Roy, boleh kan sini dulu? Roy mau jagain Kamira dan juga Nesiti. Roy, besok kan kamu sekolah. Iya Roy, masa kamu nginep di sini? Nggak boleh ah. Udah Roy, nggak apa-apa. Makasih ya, kamu udah nolong kakak sama nenek. Maaf ya sebelumnya kakak itu nggak percaya sama kamu. Kakak nyesel banget, maaf ya. Iya Kak, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa kan Nek? Kak, kalau Roy tinggalin? Gak apa-apa kok. Ya udah Mir, Nek, kita tinggal dulu ya. Baik-baik ya Nek. Ya Roy. Mari. Makasih ya Roy. Iya Kak, Nek. Kakek udah nungguin di rumah. Aduh, coba. Kok pulang-pulang lemes gini sih? Ada kejadian seru ya? Seru apaan? Yang ada serem malah. Gak tahu kenapa Roy ngerasa khawatir sama Nesiti dan juga Kamira. Khawatir apa lagi sih Roy? Mereka kan udah pindah dari rumah itu sesuai saran kamu. Iya Roy, kamu kan juga masih kecil. Jangan kebanyakan mikir lah. Tuh dengerin omongan Koko. Betul. Sekarang tidur sana, besok kan kamu juga harus sekolah. Tapi Roy gak bisa, Pak. Mah, kok lebih baik Roy meditasi aja biar lebih tenang. Walaupun Mira dan Bu Siti sudah diamankan ke tempat lain, Roy masih aja gelisah. Saya sudah hafal banget gimana Roy itu. Kalau masalah yang dihadapin belum tuntas benar, pasti Roy kepikiran terus. Makanya Roy mau meditasi supaya pikirannya lebih tenang. Nih, kotakku bisa ada di sini lagi sih? Jangan ganggu aku lagi, aku gak mau. Nenek! 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 Jangan ganggu nenek saya! Nenek! Gawat. Nesiti, Kamira, mereka dalam bahaya. Roy, harus tolong mereka. Roy benar-benar khawatir dengan keadaan Bu Siti dan Mira. Melalui mata batinnya, Roy melihat hantu perempuan itu. Hantu itu terus meneror Bu Siti dan Mira. Saya, Roy dan papanya bergegas menuju ke penginapan. Kami berharap Bu Siti dan cucunya itu baik-baik saja. Nek. Loh, Nek. Ini Roy, Nek. Nek, sadar Nek, tenang Nek. Nek. Gawat. Kamira diculik sama hantu yang selama ini neror dia dan juga Nesiti. Kita harus tolong, Pak. Roy, Mah. jangan Roy, bahaya Roy. Roy,
Roy nggak bisa diem aja, mah. Oke. Papa yang temenin kamu. Mama di sini aja ya jaga Siti. Hati-hati ya. Ya. Iya deh. Ayo. Jagain Roy, Pak. Siap. Yuk. Nek, tenang ya, Nek ya. Mira nggak ketemu Roy. Sama, Pak. Terus gimana Roy dong? juga gak ketemu. Mungkin hantu itu gak bawa Mira kesini kali, Pak. Kamu bisa ngecek nggak Mira ada di mana sekarang? Roy akan coba, Pak. Oke. Gimana Roy? Pak, Roy tahu Mira di mana. Ayo kita cari. Ya, Pak, ya, Pak. Roy, kamu tahu Mira tepatnya berada di mana? Kalau Roy lihat sih, Mira tergeletak di antara pepohonan ini, Pak. Kita cari dulu aja, Pak. Ayo. Mana ya? Hah? Nah, itu dia, Pak. Oh iya. Mira. Mira. Mira bangun Mira. Mira, aku Hasan ada di sini sama Roy. Mir. Sepertinya Mira dibawa ke kolam lain, Pak. Roy, kamu anak Papa. Papa yakin kamu pasti bisa menyelamatkan Mira. Mira! Mana sih? Mira! Tolong! Di mana, Kak? Mira! Tolong! Terus Roy, berusaha. Allah! Kamu pasti bisa. Pergi kalian. Jangan berani-berani mendekat. Jiro, kamu harus mendapat balasannya. Dia dan keturunannya harus mati. Jiro, kamu harus mendapatkan balasan atas semua perbuatanmu. Jangan ganggu Roy dan Mira. Pergi kalian. Zero. Tolong, Roy, Nenek! Roy. Mira? Yaudah, Kak. Kita harus cepat keluar dari sini, Kak. Aku tidak akan membiarkan pergi keturunan Jiro. Kau harus dapat balasannya. Roy. Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta, hancurkanlah, musnahkanlah energi jahat ini. Bebaskanlah kami dari tempat ini. Udah, ayo Kak. Roy, kamu baik-baik aja, Nak? Roy, Nenek masih ada di penginapan itu, Roy. Tenang, Mira, tenang. Nenek kamu lagi ada di penginapan sama istri saya. Roy, makasih banyak ya. Kalau enggak gara-gara kamu, mungkin aku sama Nenek udah gak selamat sekarang. Gak usah ngomong apa-apa, Kak. Justru Roy udah berjanji sama diri Roy sendiri. Kalau Roy itu harus memanfaatkan kelebihan Roy untuk membantu orang. Apalagi yang lagi membutuhkan, Kak. Tapi gimana dengan arwah perempuan itu? Apa dia masih ganggu aku dan Nenek? Sebaiknya Mira dan Siti pindah dari rumah itu. Dan juga kubur rambut yang Mira temukan. Oh ya, satu lagi. Semua peninggalannya kakek Jiro, termasuk bayonet dan juga kotak itu.
tolong ditaruh di museum. Ya Roy, kakak bakal ngelakuin semua itu. Makasih ya Roy. Semoga arwah kamu dan yang lainnya tenang ya di sana. Amin. Amin. Setelah rambut itu dikubur, Mira dan neneknya pindah. Rumah peninggalan Bu Siti diserahkan ke pemerintah untuk fasilitas warga. Sejak itu, Mira dan Bu Siti tidak diganggu lagi oleh arwah perempuan penasaran itu. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rajinlah berdoa supaya tidak diganggu oleh makhluk gaib yang jahat. Amin.